Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mencintai atau naksir seseorang yang sama sekali tidak tertarik kepadamu. Ya. Nah, jadi ini banyak sekali terjadi ya. Naksir seseorang yang memang kelasnya itu, levelnya itu sangat tinggi. Apakah dia anak orang yang kaya raya? Ya, kan kita sering tuh. Kalau zaman masih sekolah, masih kuliah itu ada temen tuh yang anak orang sangat kaya. Teman-temannya juga pergaulannya yang sama-sama anak orang kaya. Ya, jadi kita tidak bisa menembus pergaulannya itu. Jangankan membuat dia mencintai kita, untuk berteman saja susah. Apalagi kalau beda kelas ya. Saat kuliah juga begitu. Ada yang primadona kampus ya. Saingannya kakak-kakak kelas yang kaya-kaya dan seterusnya. Termasuk juga kalau sudah bekerja, jatuh cinta, naksir kepada seseorang, teman kerja, ya. Tetapi di tempat kerja dia bos kita, atau malah anak pemilik perusahaan. Bagaimana dia bisa mencintai kita? Ya, tertarik juga tidak, melirik kepada kita juga tidak. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Saya punya cerita menarik ya, kisah menarik. Jadi ada seorang teman tuh. Ya, penampilan fisiknya ya tidak menarik lah. Ya, pokoknya ya tidak tinggi, cuman 150-an ya. Kalau untuk laki-laki kan 150-an itu kan termasuk pendek ya. Kemudian gemuk begitu. Ya, wajahnya juga tidak menarik lah. Ketika kuliah, dia naksir kepada adik kelasnya yang primadona kampus ya. Semua teman-temannya yang hebat-hebat bersaing untuk mendapatkan adik kelas yang primadona kampus. Kakak-kakak angkatan, kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas, ya, semuanya juga bersaing untuk mendapatkan cinta dari primadona kampus ini. Apa yang terjadi? Ya, beranikah dia mendekat kepada idola ini? Jawabannya tentu saja tidak. Kalaupun dia berani mendekat, si wanita ini sama sekali tidak peduli kepada dia, karena memang tidak ada satu hal pun secara zahiriah yang dilihat yang bisa membuat wanita ini tertarik. Apalagi kan kuliahnya beda tingkat, beda angkatan begitu kan. Kalau masih satu tingkat, satu angkatan kan ya peluang untuk bareng-bareng tuh masih ada lah. Tapi kalau sudah beda tingkat, kalau kita ngulang kuliah, kita dibilangin adik-adik tingkat tidak pintar begitu kan, mana mau mereka mendekat. Mereka kan juga kalau butuh itu kepada yang pintar dan seterusnya. Nah, apalagi si wanita ini juga bukan tipe orang yang menolak pacaran. Ya, jadi kalau dia menolak pacaran enak tuh. Ya. Ini juga punya pacar nih. Jadi pacaran dengan kakak angkatan, pacaran dengan ini itu dan seterusnya. Nah, sementara teman saya ini walaupun naksir dan setiap hari bermimpi tentang si wanita itu, tapi dia orang yang memegang teguh prinsip menolak pacaran.
Jadi dia tidak mau pacaran. Karena pacaran itu lebih banyak mudaratnya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi dia tetap diam-diam mencintai si wanita tadi. Apa kemudian strategi yang dia lakukan? Mendekat? Mengubah penampilan? Jawabannya tidak. Justru strategi yang dia lakukan adalah dengan kuliah sungguh-sungguh. Ya, indeks prestasinya selalu 4,0. Ya, baru semester 5 atau semester 6 sudah jadi asisten. Kemudian dalam waktu 4 tahun perkuliahan, kuliahnya beres. Ada lowongan untuk masuk jadi dosen di kampus itu, dia ikut dan diterima. Ya, nah di situ tuh bargainingnya, posisi tawarnya sekarang kuat. Setelah posisi tawarnya kuat, di situ dia mulai memberanikan diri untuk mendekati si wanita tadi. Wanita ini juga bukan mahasiswa baru lagi kan. Kalau dia sudah lulus, kalau cuma beda 1 tingkat, ya artinya sudah mahasiswa senior juga kan, sudah semester 6, semester 5 begitu. Kalau dia kan semester 8 kuliahnya sudah beres kuliah, jadi dosen. Nah, di situ tuh dia mulai pendekatan. Si mahasiswi ini ternyata juga dalam prosesnya dia belajar terus ya. Pacaran capek. Nggak jelas. Apa sih pacaran? Paling nonton ke bioskop, makan, ya, ngobrol di kos-kosan, jalan-jalan ke mall, kan paling itu-itu saja. Bosan dia, jenuh. Apalagi kan wanita bertambah usianya, pemikirannya biasanya lebih cepat matang, lebih cepat dewasa daripada laki-laki, biasanya begitu. Jadi yang muncul dalam benaknya, kalau cuma ngajak senang-senang banyak laki-laki. Dia sudah capek, mantan pacarnya sudah banyak. Dia sudah mulai bergeser. Ya. Pokoknya kalau ada yang mau mendekat dan mau melamar jadi istri, akan dia terima. Nah, itu. Si laki-laki ini tadi, teman saya ini, dia mulai pendekatan, tapi bukan untuk memacari. Ya. Karena sudah sama-sama senior kan, akan dia lamar. Jadi dia mendekatinya untuk jadi istri, bukan nyari pacar lagi. Tapi dia sudah mapan. Dia sudah punya pekerjaan yang bergengsi, kuliahnya sudah beres, lagi persiapan beasiswa untuk ngambil S2. Kan keren banget tuh. Profil yang keren tuh untuk dipresentasikan kepada calon mertua. Dia tidak jago merayu, ya. Dia kirimi surat. Suratnya itu langsung to the point. Saya tidak mau pacaran. Saya sudah selesai kuliah. Saya mengenal kamu sejak kamu mahasiswa semester 1. Ya. Mungkin kamu juga mengenal saya samar-samar karena sekarang saya dosenmu. Saya ingin melamarmu. Dan kalau kamu bersedia, kamu tentukan waktunya, kita segera menikah. Suratnya begitu. Titip. Ya tentu si wanita tadi kaget kan. Waduh. Mungkin 1-2 hari dia masih menolak. Aduh kok tampangnya begitu ya. Tapi 1-2 minggu dia mulai merenung. Ya. Ya memang penampilannya begitu. Tapi kan dia mapan. Daripada punya suami ganteng, pengangguran, ya, ujung-ujungnya cerai juga tuh, berantem terus, masalah duit, masalah nafkah, dan seterusnya. Ini kan dia mapan.
pekerjaan dia membuat dia menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Kalau masalah keturunan, saya kan cantik. Nanti saya akan memberikan pengaruh, ya sehingga ya anaknya sedang-sedang, tetapi yang pasti suaminya ini pintar. Ini akan menurunkan gen yang pintar, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk masa depan anak-anak dan keturunan di kemudian hari. Mulai itu dia berpikir. 1 bulan kemudian dia memberikan jawaban. Ya, jawabannya apa? Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu. Jika memang serius, silahkan datang ke rumah. Datang dia ke rumah. Langsung dia lamar dan menikah. Dan sekarang mereka sudah menikah selama 30 tahun. Ya, sudah punya cucu. Nah, jadi itu contoh ya. Betapa kalau kita betul-betul mencintai seseorang dengan serius, kita naksir dia. Dia tidak naksir kita. Maka jangan pernah berpikir untuk menjadikan dia pacar. Sia-sia, dia pasti nolak. Karena ada begitu banyak orang yang mau menjadikan dia pacar, tetapi jadikan dia istri. Ya, tentu belum bisa sekarang kita melamar dia. Kita persiapkan. Ya, orang akan menerima, calon mertua akan menerima jika kita mapan. Nah, itu kuncinya sekarang. Kalau kita masih mahasiswa semester 3, kita tahan dulu, biarin aja dia dengan orang lain. Yang penting kan nikah dengan kita. Kita kerja keras, selesaikan kuliah secepatnya, cari pekerjaan agar bisa mapan juga secepatnya. Begitu kita mapan, di situ waktunya untuk kita merebut dia. Bukan sebagai pacar, tapi sebagai istri. Dan kuncinya kita bisa sukses, ya kita bisa mapan kalau kita mau kerja keras. Ya. Teman-teman mungkin kuliahnya, belajarnya 1 jam di luar perkuliahan. Kita tambah 3-4 jam sehari. Dan seterusnya. Nah, maka orang yang kerjanya paling keras, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang paling besar. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.